kalimat nasrullah, nasrullah, nunnya tipis, sodnya tebal, ya, nun tipis, sod tebal. Maka perhatikan di sini tetap perintahnya adalah faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima. Ada huruf tipis bertemu huruf tebal, hati-hati jangan sampai huruf tipisnya ikut menjadi tebal. Bagaimana contohnya? Dibaca idza jaa nasru, dibaca no, nunnya ikut tebal. Nah, itu jangan. Maka na-nya senyumkan, so-nya ngambekkan. Nas, jangan dibaca nos. Nah, itu kesalahan. Ya, bedakan nunnya tipis, so-nya tebal. Kita lanjutkan pada malam ini, insyaallah kita akan membaca bersama-sama suratun Nasr, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi. Perhatikan sedikit kalimat jaa. Kalimat jaa di situ adalah mad wajib muttasil. Nama madnya adalah mad wajib muttasil. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Jadi mad wajib itu adalah ketika ada huruf mad, ketika ada huruf mad alif waw ya, alif waw ya, kemudian berjumpa setelahnya huruf hamzah, berjumpa setelahnya huruf hamzah fi kalimatin dalam satu kalimat. Jaa itu satu kalimat yang artinya adalah datang. Idza jaa ketika telah datang. Jadi jaa itu satu kalimat, maka nama madnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Maka mad wajib muttasil itu dia mesti wajib lebih dari 2 harokat. Maka dia enggak boleh dibaca 2. Maka dalam riwayat Hafs boleh dibaca 4, boleh dibaca 5, dan boleh dibaca 6 dengan 2 syarat. Nah, ini dia, ya, dengan 2 syarat. Tapi biasa kita baca 4 sampai 5 harokat. Boleh 3 ketukan, boleh 1, 2, 3. Idza jaa, idza jaa. Nah, itu dia. Itu 4 harokat atau lebih sedikit boleh 5. Berikutnya kalimat nasrullah, nasrullah, nunnya tipis, sodnya tebal, ya, nun tipis, sod tebal. Maka perhatikan di sini tetap perintahnya adalah faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima. Ada huruf tipis bertemu huruf tebal, hati-hati jangan sampai huruf tipisnya ikut menjadi tebal. Bagaimana contohnya? Dibaca idza jaa nasru, dibaca no, nunnya ikut tebal. Nah, itu jangan. Maka na-nya senyumkan, so-nya ngambekkan. Nas, jangan dibaca nos. Nah, itu kesalahan. Ya, bedakan nunnya tipis, so-nya tebal. Nasrullahi, nasrullahi. Baik, lafaz Allah, ya, wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Jadi ada lafaz Allah, kalau sebelumnya harakat dhammah dan fathah, maka kondisinya dibaca tebal, kondisinya dibaca tebal. Tapi kalau sebelumnya berharakat kasrah, maka dia dibaca tipis. Bismillahi, min indillahi, jangan indillah. Nah, itu dia, ya. Maka di sini dia dibaca tebal. Berikutnya wal fath, wal fath. Perhatikan di sini. Di sini kita belajar bagaimana waqaf dengan 2 huruf yang sukun, ya, berhenti dengan 2 huruf yang
sukun. Maka kesimpulannya adalah jangan sampai menghilangkan huruf. Baik, jangan sampai menghilangkan huruf. Yang lebih rentan sekali terjadi, yang hilang adalah huruf terakhirnya. Nah, itu hati-hati ya. Contohnya juga kalimat wal as. Wal as, hilang roknya. Innal insana lafi khus, hilang roknya. Ini waqaf pada dua huruf yang sukun. Ini dia tidak boleh menghilangkan salah satu dari hurufnya. Dia mesti jelas, walaupun hanya nanti sifatnya saja yang kelihatan. Maka di sini juga taknya itu memiliki sifat hamz dan haknya juga memiliki sifat hamz. Maka mesti dia nampak keduanya sama-sama mengalir. Maka wal fat, fat lepas dulu taknya, fat baru gabungkan dia menjadi wal fath, wal fath. Nah itu dia nah itu dia lambatnya, tapi gabungkan. Jadi tidak boleh hanya wal fat hilang haknya, itu tidak boleh. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath, ngalir haknya di akhir. Ya. Sekali lagi tidak boleh menghilangkan salah satu dari dua huruf yang sukun itu. Taib. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Okey. Nasrullahi. Allah sebelumnya, kalimat Allah sebelumnya dhammah dan fathah, maka kondisinya dibaca tebal. Maka jangan nasrullah, itu tidak tebal. Dalam posisi ngambek mulutnya, bibirnya, nasrullah, nasrullah, jangan nasrullah, itu enggak tebal. Ya. Jangan dibuka posisi mulutnya, jangan pada posisi senyum, jangan. Boleh sekali lagi, 1, 2, 3. Okey. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa wa ra'a. Waw tipis, ra tebal, hamzahnya tipis lagi. Sekali lagi perhatikan di situ berhubungan dengan sifat. Berikan haknya. Kalau dia huruf tebal, tebalkan. Kalau dia huruf tipis, tipiskan. Jangan wa ra jadi wa, tidak. Wa ra. Itu bedakan ya, mana tebal mana tipis. Wa ra'aitan nasa, nunnya tasdid. Lagi-lagi mim dan nun tasdid tidak boleh ditekan suaranya. Wa ra'aitan, tidak boleh. Tan jangan. Wa ra'aitan, lembut aja masuk ke nun tasdidnya. Yadkhuluna, yadkhuluna, biasa saja. Pantulan dalnya jangan yad, jangan, tapi yad. Cukup da, di, du, bad. Jangan bad, jangan ada hamzahnya. Baik. Yadkhuluna fi dinillahi, lam tasdid di lafaz Allah, tekan sedikit. Fi nillahi fa-nya sukun, maka lebih dominan nampak sifat hamznya Mana makhraj fa Ustaz? Makhraj fa itu
tarfu athana al-ulya ila batni syafa' as-sufla. Ujung gigi seri atas tempelkan ke bibir bahagian bawah. F. Jadi bukan dua bibir, bukan F, tidak. Tapi F. Nah gitu. Jadi ujung gigi seri atas tempelkan ke bibir bahagian yang bawah, basah. Fi dinillahi afwaja. Wawnya jangan afwa. Waw bukan huruf tebal, waw huruf tipis. Afwa, monyong senyum. Wa, jangan wo. Fi dinillahi afwaja. Taib. Ayat yang kedua ini hati-hati ya, hati-hati. Mad iwad selamanya dia dibaca dua harokat. Ini berhati-hati ya. Jangan sampai ya menganggapnya seperti man arid lis sukun, tidak. Mad iwad hanya dibaca dua harokat saja selamanya, tidak lebih. Maka jangan nanti malah kebablasan melebihi dari dua harokat. Nah, ini nanti dapat menjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran, berhubungan dengan berlebihnya ukuran mad ataupun kurangnya ukuran mad. Dalam kitab Fawaidul Jaliyah bi Syarhi Al-Jazariyah itu adalah termasuk kepada lahnul khofi. Jadi kesalahan. Maka jangan berlebih-lebihan dari ukuran mad. Ya, jangan berlebih-lebihan dari ukuran mad. Jadi di sini cukup seperti mad tabi'i saja, baca dua harokat saja. Fi dinillahi afwaja. Cukup. Ya, jangan afwaja. Tidak boleh, cukup dua saja. Sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Boleh? 1, 2, 3. Tamam, bagus. Yadkhuluna, tarik nun itu huruf tipis. Jangan yadkhuluna, jangan no tapi na, senyumkan dia. Taib. Yang ketiga, ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi. Di situ semua huruf ha ya, enggak ada huruf aha. Dan hati-hati juga kasroh ba-nya, jangan dibaca fasabbih b, tidak, tapi bi. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika. Ba-nya tasydid, tekan rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perhatikan kalimat taknya tipis, ro-nya tebal. Jangan dibaca nah, tapi taknya senyumkan, ro-nya ngambekkan. Kemudian wastaghfir, perhatikan di sini ro sukun sebelumnya baris bawah, kondisinya dibaca tipis. Baik, ro sukun sebelumnya baris bawah, maka kondisinya dibaca tipis.
Wastalfi. Sebelum itu juga sedikit di huruf Gha, itu hati-hati, Gha itu rentan sekali terjadi pantulan. Wastagha, nah, itu tidak boleh ya, ngalir aja karena sifatnya rokhawah, mengalir dari segi suara. Wastaghfir, baru terakhirnya ngalirkan sifat hamas pada huruf ha. Nah, lagi-lagi di sini kita belajar waqaf pada dua huruf yang disukunkan. Sekali lagi, kita waqaf pada dua huruf yang disukunkan. Maka hati-hati. Sekali lagi, jangan sampai menghilangkan huruf. Jangan dibaca wastaghfir. Nah, itu salahannya, ya. Jadi ngalirkan haknya di akhir. Fasabbih bihamdi rabbika, tekan rabbika wastaghfir. Nah, itu wastaghfir. Jadi ngalir haknya ada fir gitu, ada ngalir dia. Tapi ingat di sini roknya tipis. Banyak sekali yang membaca wastaghfir, fir, ditebalkan roknya jangan. Ya, fir, baru ngalirkan haknya wastaghfir. Sama-sama boleh. Fasabbih 1 2 3. Baik, sekali lagi fasabbih, b hati-hati terdengar, fasabbi. Boleh sekali lagi 1 2 3. Di sini juga ini hati-hati karena juga erat kaitannya dengan sisa nafas yang ada di hak itu, ya. Kalau mohon maaf nafasnya di ujung-ujung, nanti rentan hilang haknya. Itu. Maka ambil nafas, enakkan bacanya, kemudian berikan haknya, ya. Baik. Akhir ayat yang ketiga. Innahu kana Perhatikan juga di sini sekali lagi, waw di sini hanya tasdid, tidak ada yang didengungkan di sini. Maka sekali lagi kalau tasdid asli tekan dia, nggak boleh dibaca innahu kana itu tidak boleh. Itu mesti berhati-hati. Nggak ada yang didengungkan di situ. Tekan saja sedikit. Innahu kana cukup. Kemudian di akhir baknya lagi-lagi dia termasuk kepada mad iwad. Sama seperti ayat yang kedua. Maka dia hanya boleh dibaca 2 harokat saja. Ini rentan sekali terjadi, lebih ya, bahkan dibacanya seperti mad arid lisukun. Akhir ayat Ustaz, ya akhir ayat, tapi madnya bukan mad arid lisukun. Madnya namanya mad iwad. Dia hanya tergolong kepada mad asli dari segi ukuran panjang membaca. Innahu kana tawwaba. Cukup seperti itu. Boleh sama-sama 1 2 3. Jadi enggak boleh berirama Ustaz? Boleh, silakan. Enggak masalah berirama, ya. Tapi ingat sekali lagi, tetap yang paling dominan berhubungan dengan tajwidnya. Ya, jangan sampai nanti karena ingin berirama, ya, sehingga dia berlebihan dari segi ukuran mad, maka ini termasuk kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ini mesti berhati-hati. Baik, kita ulang selintas dari awal.
Idza jaa nasrullahi wal fath. 1 2 3. Taib. Nasrullah. Itu jangan terulang ya. Bulatkan posisi mulutnya. Ya, ngambekkan. Jangan nasrullah. Nasrullah. Karena dia posisi tebal. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Boleh? Jangan wa tidak wa tipis. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Boleh? 1 2 3. Belajar ya. Wastaghfir. Jadi ngalir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Belajar ngalir hanya. Lagi 1 2 3. Innahu kana tawwaba. Jangan innahu ya. Innahu enggak, tapi innahu ha hi hu mesti jelas dia. Baik. Ada waktu 3 menit dari sekarang. Boleh dibaca sebentar ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 pada surah An-Nasr. Setelah itu kita akan dengarkan bacaan masing-masing.